Rencana Strategi Pengembangan Kepemimpinan Diri, mata kuliah Kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan diri, kita bisa menganalisis diri kita masing-masing dengan cara mengetahui self-knowledge worksheet yang ada pada diri kita masing-masing. Nantinya, dengan self-knowledge worksheet itu, kita bisa mengetahui apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa prioritas dalam hidup, dan sebagainya. Setelah semuanya itu terpenuhi, nantinya kita bisa lebih mengenal siapakah diri kita sebenarnya. Dalam hal kelebihan pada diri sendiri, mungkin salah satunya yang ada pada diri saya. Yang pertama yaitu selalu berpikir dan bertindak sesuai apa yang saya inginkan. Untuk yang kedua yaitu bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Yang ketiga yaitu rajin dalam beberapa hal. Untuk poin yang keempat yaitu mandiri dalam segala hal. Untuk poin yang terakhir, selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Untuk kekurangan yang ada pada diri saya, yang pertama yaitu sedikit malas di beberapa hal. Untuk yang kedua yaitu kurang percaya diri untuk melakukan hal baru. Untuk poin yang ketiga yaitu masih sulit berkomunikasi yang baik dan benar. Untuk yang keempat yaitu kurang berusaha lebih keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kelima yaitu sedikit kurang sabar. Untuk prioritas dalam hidup saya, yang pertama membahagiakan keluarga. Keluarga merupakan orang-orang yang paling berharga di dalam hidupmu. Mereka lah yang mampu menerimamu dalam suka maupun duka. Sesibuk apapun kamu, entah dalam mengejar karir maupun meraih mimpi, luangkanlah waktu untuk quality time dengan keluarga. Untuk yang kedua yaitu mengejar mimpi sebagai pegawai negeri. Dalam hal mengejar mimpi merupakan salah satu alasan kamu untuk hidup. Dengan adanya mimpi, kamu bisa mendedikasikan dirimu untuk terus berusaha dan terus menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Untuk yang ketiga yaitu hidup hari ini dan merencanakan untuk masa depan. Maksudnya di sini yaitu untuk hidup yang lebih aman di masa depan, kamu harus merencanakan semata mungkin apa yang kamu jadikan tujuan. Namun hidup juga jangan fokus untuk masa depan saja ya. Kamu juga berhak menikmati jerih payahmu hari ini juga. Sesekali kamu boleh melakukan apa yang kamu sukai, dan tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan yang gemilang. Untuk yang keempat yaitu kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan mental untuk keluarga. Pasti kamu sering mengungkapkan bahwa kesehatan itu tidak ada artinya. Namun untuk keluarga di sekitarmu, kesehatan itu nomor satu. Mulai dari mempelajari bidang dan yang kamu minati, melakukan hobi-hobimu, memperluas koneksi, dan banyak lagi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Namun selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga tak kalah pentingnya. Manfaat kesehatan mental membantu kamu bekerja secara produktif, bisa menggali potensi dirimu sejauh mungkin, dan bisa menggali dan berkontribusi dengan masyarakat sekitar. Untuk yang keempat yaitu materi yang cukup. Materi di sini bukan segalanya untuk uang. Dan tak sedikit dari kita bisa jadi memilih uang sebagai prioritas meski bukan prioritas utama. Uang bukan segalanya, namun segalanya membutuhkan uang. Untuk yang ketujuh yaitu bergabunglah dengan komunitas yang membawa pengaruh positif. Bergabung dengan komunitas akan membawa diri kita lebih terkoneksi dengan orang lain di sekitar kita. Dalam hal ini, kita perlu bergabung dalam komunitas yang memberi pengaruh positif pada kehidupan kita. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk yang kedelapan yaitu menghargai segala hal yang terjadi di dalam hidup ini. Seburuk apapun kehidupan yang datang, itu akan segera berakhir. Sebaik apapun kehidupan yang akan kita rasakan, kita juga tidak akan bertahan lama. Hal ini perlu kita lakukan, menikmati dan menghargai segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Dengan menerapkan sikap tersebut, kita akan menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih terus maju ke depan dan tidak peduli dengan segala tantangan, kesedihan ataupun kekecewaan apapun yang melanda hidup kita. Pengembangan diri menjadi pemimpin dan individu yang lebih baik. Yang pertama yaitu menerima diri sendiri dengan apa adanya. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan untuk menjadi individu yang lebih baik yaitu mengenal, memahami, dan menerima dirimu sendiri dengan apa adanya. Jika kalian sudah berhasil dalam mengenal, memahami, dan menerima diri sendiri, tahap selanjutnya yaitu bagaimana cara agar kita bisa memperbaiki segala kekurangan kita, setidaknya mengurangi efek buruk dari kekurangan kita. Selanjutnya, kita harus berusaha untuk berkomunikasi lebih baik dengan orang lain. Nah, saat ini kita memiliki komunikasi dan hubungan yang lebih baik pada orang yang sekitar, maka di titik inilah kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu menetapkan tujuan untuk diri sendiri. Maksudnya di sini kita bisa membuat program untuk tujuan kita ke depannya seperti apa, agar bisa menjadi pemimpin yang baik dan yang lebih baik. Untuk yang ketiga yaitu menjadi pendengar yang baik. Maksudnya menjadi pendengar yang baik itu menjadi pendengar yang baik memang salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap orang di dunia ini, karena manusia menjadi semakin egois jika meremehkan apa yang orang lain jelaskan. Kita jarang mau mendengarkan penjelasan orang lain ketika kita menganggap bahwa orang tersebut telah bersalah. Padahal mendengarkan orang lain dengan seksama adalah merupakan salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi dalam hubungan manusia. Jadi dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa menjadi seorang rekan kerja, pasangan, bahkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Menjadi pendengar yang baik berarti telah mengurangi jumlah konflik yang ada dan kita telah membuat lingkungan kita menjadi lebih nyaman daripada sebelumnya. Untuk yang keempat yaitu mengakui kesalahan dan berani untuk meminta maaf. Salah satu tanda bahwa kita telah memiliki pengembangan diri yang baik adalah menyadari kesalahpahaman yang kita perbuat. Untuk mengakui kesalahan tersebut dan berani meminta maaf. Meminta maaf pertanda bahwa kita menyadari kekurangan kita sebagai manusia dan menunjukkan rasa empati terhadap orang yang dirugikan atas kesalahan kita. Ketika kita berani untuk meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, kita akan membuat peluang yang besar bagi diri kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang sekitar. Secara tidak langsung, kita menunjukkan bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, tidak ada salahnya untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menjalui kesalahan yang sama. Untuk yang kelima, yaitu mau memaafkan orang lain dan tidak merendam rasa dendam. Salah satu kriteria pemimpin yang baik adalah mau memaafkan orang lain dan tidak memendam rasa pendam kepada siapapun. Para pemimpin yang baik akan menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kesuksesan kelompoknya, organisasi, atau perusahaannya. Mereka tidak akan membuang waktu untuk memendam rasa dendam yang sangat tidak menyenangkan di hati. Dengan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak memendam rasa pendam, ini menunjukkan bahwa kita sedang mencintai diri sendiri untuk terhindar dari penyakit hati yang merugikan. Jadi, kita juga bisa menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih baik karena jiwa kita tetap terasa tenang dan damai. Untuk yang keenam, yaitu selalu bersikap sopan terhadap orang lain. Untuk poin yang keenam ini, yaitu selalu bersikap sopan kepada siapapun. Bersikap sopan adalah tindakan kecil yang mungkin sering dilupakan oleh banyak orang selama perjalanan zaman ini ya. Mempertahankan sikap sopan santun akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menyenangkan. Selain itu, sikap sopan juga diperlukan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik.